Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eko Chandra Dinata, Miftahur Rahma, dan Ilmai Hayuma. Kami dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Unibdu Jombang. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode clustering dengan algoritma K-means. Berikut penjelasannya. Clustering merupakan pekerjaan yang memisahkan data atau vektor ke dalam sejumlah klaster atau kelompok menurut karakternya masing-masing. Data yang mempunyai kemiripan akan dikumpulkan dalam satu klaster yang sama. Clustering disebut juga pembelajaran tidak terbimbing atau unsupervised learning, karena clustering tidak menggunakan label dalam prosesnya. Label baru bisa diberikan ketika klaster sudah terbentuk. Algoritma K-means merupakan algoritma pengelompokan iteratif yang melakukan partisi set data ke dalam key cluster yang sudah ditetapkan di awal. K-means merupakan salah satu metode data clustering yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Dalam metode K-means, data-data yang memiliki karakteristik yang sama di-cluster dalam satu kelompok, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan kelompok lain yang sesuai dengan karakteristik data tersebut. Kelebihan K-means: 1. Merupakan algoritma umum yang digunakan dalam clustering. 2. Prosesnya relatif cepat dan mudah menyesuaikan. 3. Prosesnya sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan. Yang keempat, selalu konvergen atau selalu mampu melakukan klasterisasi. Yang kelima yaitu data tidak membutuhkan operasi matematis yang rumit. Bisa dibilang operasinya sederhana. Kekurangan K-means: 1. Jumlah klaster harus ditentukan. 2. Nilai sentroid yang diberikan di awal bisa mempengaruhi hasil klasterisasi apabila nilainya berbeda atau sensitif terhadap nilai sentroid awal. 3. Memungkinkan suatu gerombol tidak mempunyai anggota. 4. Hasil pengelompokan bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah, terkadang bagus, terkadang tidak. 5. Algoritma K-means clustering walaupun proses pengerjaannya cepat, tetapi keakuratannya tidak dijamin. Tahapan dari algoritma K-means: 1. Inisialisasi. Tentukan nilai K sebagai jumlah klaster yang diinginkan. Jika perlu, tetapkan pula ambang batas perubahan fungsi objektif. 2. Memilih K data dari set data sebagai sentroid awal. Yang ketiga, menghitung jarak tiap data dengan sentroid awal. Yang keempat, mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat dengan sentroid awal. Yang kelima, menentukan sentroid baru dari masing-masing klaster. Yang keenam, menentukan nilai fungsi objektif. Yang ketujuh kembali ke step 3 apabila masih ada data yang berpindah klaster atau apabila perubahan nilai sentroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada fungsi objektif yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Di sini yang dimaksud dengan nilai threshold adalah nilai ambang batas. Berikut adalah ketentuan perhitungan. Sebelum menghitung, kami juga sudah menentukan ketentuan perhitungannya, yaitu 1. Pengukuran jarak digunakan dengan jarak Euclidean, yaitu kami menggunakan rumus Euclidean untuk menentukan jarak terdekat. Yang kedua, jumlah klasternya adalah 3. Yang ketiga adalah ambang batas yang digunakan untuk perubahan fungsi objektif adalah 0,1. Dan keempat, dikarenakan belum ada nilai fungsi objektif, maka diberikan nilai yang besar, yaitu 10. Berikut adalah rumus Euclidean dengan keterangan X adalah titik data pertama, Y adalah titik data kedua, N adalah jumlah karakteristik atau atribut dalam terminologi data mining,
D dalam kurung X, Y adalah Euclidean distance atau jarak antara data titik X dan titik Y. Berikut adalah set data iris. Dalam dataset iris ada sekitar 150 data. Namun kami mengambil 9 data untuk dijadikan sampel, yaitu 3 data dari iris TOSA, 3 data dari iris versicolor, dan 3 data dari iris virginica. Iterasi 1. Untuk iterasi 1 kami mengambil data secara random, yaitu data kedua, data ke-51, dan data ke-103. Berikut adalah perhitungan jarak Euclidean. Untuk perhitungan manual berikut didapat dari C1 atau klaster 1. Didapat dari akar dari data set iris atau sampel data set iris yang dikurangi dengan data inisialisasi yang kemudian dikuadratkan, yaitu untuk klaster 1 dikurangi dengan data inisialisasi ID 2. Untuk klaster 2 data ID 1 dari sampel data iris dikurangi dengan data ID nomor 51 dari data inisialisasi. Untuk yang klaster 3 yaitu ID data 1 dari sampel dataset iris dikurangi dengan ID 103 dari data inisialisasi. Setelah dikurangi, dikuadratkan, dan kemudian diakar. Begitu seterusnya hingga data ke-103 dari sampel dataset iris. Ini hanya contoh dari ID 1 untuk sampel dataset iris. Untuk selanjutnya yaitu berikut adalah hasil perhitungan manual ke-1. Dari perhitungan tadi bisa didapat data sebagai berikut. Kolom 1 adalah klaster 1, kolom 2 adalah klaster 2, kolom 3 adalah klaster 3. Untuk data ini maksudnya adalah urutan dari sampel data. Dan data yang ditandai dengan warna kuning ini adalah data terdekat dari ketiga klaster. Untuk klaster yang diikuti, data yang mengikuti klaster 1 adalah data 1, 2, dan 3. Yang mengikuti klaster 2 adalah 4, 5, 6, dan 8. Untuk yang mengikuti klaster 3 adalah 7 dan 9. Berikut adalah perhitungan rata-rata setiap klaster untuk menentukan sentroid baru berdasarkan data yang tergabung di dalamnya. Untuk klaster 1 ada 3 data yang tergabung, yaitu data 1, 2, dan 3. Berikut perhitungan rata-ratanya. Untuk klaster 2 diikuti 4 data yang tergabung, yaitu data 4, 5, 6, dan 8. Untuk klaster 3 ada 2 data yang tergabung, yaitu data 7 dan 9. Sentroid baru. Dari hasil rata-rata tersebut didapat sentroid baru sebagai berikut. Ini didapat dari rata-rata setiap klaster.
Menghitung nilai fungsi objektif dengan perhitungan sebagai berikut. Kolom A, B, C, D itu adalah atribut dari sampel data. Dengan didapat dari perhitungan tersebut didapat dari sampel dataset iris dikurangi dengan data sentroid baru yang sudah didapatkan, kemudian dikuadratkan. Setiap data dijumlah, kemudian dijumlahkan total semuanya. Bisa dilihat hasilnya sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut didapat data nilai fungsi objektif sebagai berikut. Ini didapat dari total setiap data. Dan didapat klaster 1 ada 3 data yang mengikuti, klaster 2 ada 4 data, klaster 3 ada 2 data. Berikut adalah nilai perubahan fungsi objektif. Didapat nilai fungsi objektif C. Fungsi objektif C adalah jumlah total seluruh data yang sudah dihitung fungsi objektifnya tadi. Dan untuk perubahan fungsi objektif didapat sebagai berikut. 10 dikurangi 2,088 sekian dengan hasil 7,91166 dan sekian. 10 ini didapat dari ketentuan dari awal. Jadi tadi kami sudah menentukan nilai fungsi objektif. Karena nilai perubahan fungsi objektif belum ada karena ini masih iterasi 1. Dan untuk yang 2,0883 sekian ini didapat dari fungsi objektif C, maka didapat 7,91 dan ini masih di atas ambang batas, jadi kami akan melakukan iterasi selanjutnya. Iterasi 2. Dari perhitungan yang sama seperti iterasi 1 didapatkan sebagai berikut. Dan yang bertanda kuning ini adalah nilai terdekat dari setiap data untuk 3 klaster. Dan yang mengikuti klaster 1 ada 3 data yaitu 1, 2, dan 3. Untuk klaster 2 ada 4 data yaitu 4, 5, 6, dan 9. Untuk klaster 3 ada 2 data yang mengikuti yaitu 7 dan 8. Hitung rata-rata setiap klaster untuk menentukan sentroid baru berdasarkan data yang tergabung dalamnya. Klaster 1 ada 3 data yang tergabung yaitu 1, 2, dan 3. Berikut ada nilai rata-ratanya. Untuk klaster 2 adalah 4 data yang tergabung yaitu 4, 5, 6, dan 8. Berikut rata-ratanya. Klaster 3 adalah 2 data yang tergabung yaitu 7 dan 8. Berikut rata-ratanya. Sentroid baru. Dari hasil rata-rata tadi didapat sentroid baru sebagai berikut. Nilai fungsi objektif. Dari perhitungannya didapatkan jumlah total seluruhnya yaitu 2,88833 sekian. Untuk nilai fungsi objektif didapat sebagai berikut. Untuk klaster 1 didapat 3 data yang tergabung
Klaster 2 4 data yang tergabung, klaster 3 2 data yang tergabung. Untuk perubahan nilai fungsi objektif C tadi untuk iterasi 2 didapat 2,88333, dan untuk perubahan nilai fungsi objektif yaitu 7,91166667 dikurangi 2,88 sekian dengan hasil 5,023334. 7,911166 ini didapat dari perubahan fungsi objektif iterasi pertama, dan untuk yang 2,8833 ini didapat dari fungsi objektif C dari iterasi 2 dengan hasil 5,02 sekian. Dari hasil perhitungan itu juga masih di atas ambang batas, kemudian akan kami lakukan iterasi selanjutnya. Iterasi 3. Dari perhitungannya sama dengan iterasi 1 dan 2, didapatkan nilai fungsi objektif sebagai berikut. Dari perhitungan totalnya, dari perhitungan fungsi objektif maksud saya, didapat klaster 1 adalah 3 data yang mengikuti, klaster 2 4 data yang mengikuti, klaster 3 adalah 2 data yang mengikuti. Didapat fungsi objektif C yaitu 2,088333, dan untuk perubahan nilai fungsi objektif yaitu 5,0233 sekian dikurangi dengan 2,0883 sekian dengan hasil 2,93 5,0001. Dari hasil tersebut masih didapatkan nilai yang di atas ambang batas, jadi akan dilakukan iterasi selanjutnya yaitu iterasi 4. Didapat data sebagai berikut. Nilai fungsi objektif C-nya 2,083 sekian, dan untuk perubahan fungsi objektifnya 0,846668. Dan dari hasil tersebut masih perubahan fungsi objektif masih di atas ambang batas, jadi akan dilakukan iterasi 5. Yaitu dengan hasil sebagai berikut. Untuk perubahan fungsi objektifnya didapat 0,1,241666. Karena hasilnya sudah di bawah ambang batas yaitu di bawah 0,1, maka iterasi sudah cukup sampai di sini. Untuk dari kelima iterasi tadi, setiap klaster yaitu klaster 1 diikuti 3 data, dan klaster 2 diikuti 4 data, dan klaster 3 diikuti 2 data. Dan untuk membuktikan perhitungan ini kami menggunakan aplikasi RapidMiner untuk membandingkan datanya, hasil datanya, yaitu sebagai berikut.
Bisa dilihat, berikut adalah hasil dari perhitungan dengan menggunakan rapid minor, yaitu klaster 0 diikuti 3 item, klaster 1 diikuti 4 item, klaster 2 diikuti 2 item, dengan total number dengan 9 item. Jika dibandingkan dengan perhitungan manual tadi, hasilnya sama, yaitu jika perhitungan manual tadi semua iterasinya klaster 1 diikuti 3 item, klaster 2 diikuti 4 item, dan klaster 3 diikuti 2 item. Untuk jika menggunakan rapid minor, klaster awal itu dari 0 bukan dari 1, sehingga maksudnya di rapid minor ini adalah klaster 0 adalah klaster 1 pada perhitungan manual, klaster 1 adalah klaster 2 pada perhitungan manual, untuk klaster 2 adalah klaster 3 pada perhitungan manual. Jadi kesimpulannya sebagai berikut: apabila hasil pengelompokan perhitungan pada iterasi 1 dan 2 memiliki anggota yang sama, maka tidak perlu dilakukan iterasi atau perulangan lagi. Hasil clustering telah mencapai stabil dan konvergen. Dan apabila hasil pengelompokan perhitungan pada iterasi 1 dan 2 memiliki anggota yang tidak sama, maka perlu dilakukan iterasi atau perulangan lagi sehingga clustering belum mencapai stabil dan konvergen. Demikian yang bisa kami jelaskan untuk kesempatan kali ini. Maaf bila ada kesalahan atau kurang baik tutur katanya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.